Hadis ke-12 diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihil jannah. Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, sebetulnya bukan milik dia, lalu dia akui dengan sumpah demi Allah untuk mengambil hak orang lain tersebut, faqad aujaballahu lahun nar, maka sungguh Allah telah mewajibkan orang ini masuk ke dalam neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah mengharamkan surga baginya. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang yang mengambil milik orang lain secara zalim, bukan haknya diaku sebagai miliknya, ditambah lagi dia bersumpah atas nama Allah bahwa barang tersebut adalah milik dia. Jadi dosa kuadrat. Mengambil barang orang lain juga sudah merupakan dosa besar, ditambah lagi dia bersumpah atas nama Allah, sumpah palsu, sumpah dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, ini milik saya. Dia berani bersumpah dengan bohong seperti itu, mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancamannya, aujaballahu lahun nar, Allah mewajibkan dia masuk ke dalam neraka dan Allah mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Faqala lahu rajul, lalu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, apakah ini berlaku juga untuk barang yang kecil, yang murah wahai Rasulullah? Kita aku barang tersebut sebagai milik kita, kita ambil secara zalim apa yang ada pada orang lain, apakah termasuk untuk yang nilainya murah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, wa in qadiban min arakin, iya, walaupun sebatang kayu dari arok, dari pohon yang biasa diambil dari situ sebagai siwak, untuk siwak, kayu yang murah, walaupun sebatang kayu arak dari arok. Ini tidak dilihat besar kecilnya atau murah dan mahalnya, akan tetapi kezaliman dia dipandang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya. Kezaliman dia, semurah apapun, seringan apapun, sekecil apapun, tidak boleh diambil secara zalim. Apalagi ditambah lagi dengan sumpah palsu, mempermainkan sumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah sangat murka dengan perbuatan semacam itu. Beberapa yang bisa kita jelaskan dari hadis ini. Yang pertama, tentang rawi Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Abu Umamah bin Sa'labah Al-Ansari Al-Harisi. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang nama aslinya Abu Umamah. Sebagian menyebut nama aslinya Sa'labah, sebagian menyebut nama aslinya Suhail, sebagian lagi menyebut namanya Abdullah. Tapi yang paling kuat dari perbedaan pendapat tentang nama aslinya adalah beliau bernama Iyas bin Sa'labah. Namanya adalah Iyas. Abu Umamah
Iyas bin Sa'labah Al-Ansari. Ini beda lagi dengan nama sahabat yang lain. Kita mungkin pernah mendengar ada nama seorang sahabat yang sangat terkenal, namanya Abu Umamah Al-Bahili. Ini beda lagi. Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan banyak hadis, sedangkan Abu Umamah yang ini, Iyas bin Sa'labah Al-Ansari ini hanya meriwayatkan 3 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda-beda ilmu para sahabat. Ada yang banyak meriwayatkan hadis, ada yang sedikit, termasuk juga sahabat yang lama pergaulannya dengan Rasulullah. Ada sebagian yang banyak meriwayatkan hadis, tapi sebagian lagi tidak banyak meriwayatkan hadis. Nah, Abu Umamah yang meriwayatkan hadis ini hanya meriwayatkan 3 hadis. Yang satu hadis ini yang barusan kita baca. Kemudian ada hadis yang lain yang beliau riwayatkan juga adalah al-baza'atu minal iman. Kemudian hadis beliau juga yang ketiga bahwa beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan ibunya Abu Umamah yang meninggal dunia sepulang Rasulullah dari perang Badar. Karena sebelum perang Badar Abu Umamah ini sudah bertekad untuk ikut di dalam perang Badar. Lalu pamannya, saudara laki-laki dari ibunya, mengatakan kepada Abu Umamah, "Jangan pergi kamu, itu rawat ibu kamu yang sedang sakit." Ibunya sedang sakit saat itu. Abu Umamah mengatakan kepada pamannya, "Saya yang pergi, kamu yang rawat saudara kamu itu. Saudari kamu sakit, kenapa mau pergi berjihad? Saya yang jihad, kamu yang rawat." Kemudian ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyuruh Abu Umamah untuk tinggal di Madinah untuk merawat ibunya, dan pamannya dibolehkan untuk ikut berangkat. Sepulang dari perang Badar itu, ibunya meninggal dunia dan Rasulullah mensolatkan ibu dari Abu Umamah ini, dari Iyas bin Sa'labah Al-Ansari. Beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwa seorang mukmin ini memiliki sifat amanah. Aslinya seorang mukmin itu amanah, tidak khianat, tidak mengambil yang bukan miliknya. Akan tetapi ada sebagian orang yang karena hatinya kotor, karena rakus dengan dunia, sampai tega untuk mengambil hak orang lain, bahkan juga berani-beraninya bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan sampai kita termasuk golongan yang seperti itu. Tapi asli keimanan kita bahwa kita tetap amanah, tidak berani mengambil hak orang lain tanpa hak milik orang lain, tanpa dengan secara zalim. Kita hindari hal-hal semacam itu. Kemudian yang kedua, besarnya dosa mengambil hak orang lain. Semakin besar dosanya ketika diiringi lagi dengan sumpah atas nama Allah, sumpah palsu. Di antara bentuknya ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-As'as bin Qais. Al-As'as bin Qais radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa dirinya pernah bersengketa dengan seseorang, memperebutkan tanah. Diklaim oleh Al-As'as ini bahwa tanah ini milik dia, tanah yang ada di Yaman milik dia, tapi ternyata tanah itu digunakan oleh orang lain, tidak disebutkan namanya oleh beliau. Perawinya Al-As'as bin Qais. Maka Al-As'as mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada Al-As'as, "Hal laka bayyinah?" Apakah kamu punya bukti bahwa tanah itu milik kamu? Bukti itu bisa berupa surat-surat atau juga bisa berupa saksi-saksi dari 2 orang laki-laki yang beriman, atau 1 laki-laki 2 perempuan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Al-As'as, "Saya tidak punya bukti, juga tidak punya saksi." Maka Rasulullah mengatakan, "Fayaminuhu." Kalau begitu yang berlaku adalah sumpah lawan sengketa kamu tersebut. Kalau lawan sengketanya bersumpah
demi Allah ini milik saya, maka tanah tersebut Rasulullah sebagai hakimnya menyerahkan tanah itu kepada orang yang bersumpah, tidak kepada Al-As'as yang mengklaim bahwa ini tanah milik saya, tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Bahkan seandainya benar bahwa itu milik Al-As'as, yang ini sumpahnya sumpah palsu, seorang hakim hanya memutuskan sesuai dengan apa yang nampak, sesuai dengan panduan dari syariat. Adapun kemudian berdusta orang itu dengan sumpahnya tersebut, itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ancamannya seperti yang ada di dalam hadis yang tadi kita baca. Allah mengharamkan surga baginya dan mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Kalau dalam hadis yang ini yang diriwayatkan oleh Al-As'as, Rasulullah SAW ketika mengatakan idzan yahlif, kemudian orang tersebut bersumpah, dia pun bersumpah bahwa tanah ini milik dia. Ini lawan sengketa dari Al-As'as. Maka ketika itu Rasulullah SAW menyerahkan tanahnya kepada dia, kepada yang memang sudah menggunakannya sebelumnya, yang tadi tanahnya diaku oleh Al-As'as, digugat oleh Al-As'as. Tapi kemudian Rasulullah memberi peringatan. Beliau mengatakan, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha malam ri'in muslim huwa fiha fajir laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang bersumpah ala yamini sabrin, dengan sumpah palsu. Rasulullah SAW menyebut sumpah palsu dalam hadis ini dengan yaminu sabrin, sumpah kesabaran. Kenapa? Karena orang berbohong itu luar biasa ujiannya. Dia perlu kesabaran, perlu menahan diri, melawan nuraninya. Dia juga merasa tahu bahwa dirinya itu bohong. Bagaimana rasa tahu itu harus dia lawan, itu perlu kesabaran. Jangan dikira orang bohong itu tidak ada perjuangan. Kalau ruh perjuangan kita itu lemah, jangan coba-coba berbohong. Udah gunakan dengan yang lain. Sama orang jujur juga perjuangan, bohong juga sama perjuangan. Bedanya yang jujur ujungnya adalah kebahagiaan, yang bohong ujungnya adalah kecelakaan. Jangan dikira orang-orang durhaka itu mereka tidak punya beban, tidak punya resiko. Sama orang-orang Quraisy ketika nyerang ke Madinah, perjuangannya luar biasa. Jauh dari Mekah ke Madinah pergi. Ketika kalah baliknya juga jauh. Kaum muslimin dekat. Dari Madinah ke Badar dekat, pulangnya dekat. Mereka perjuangan, yang luka-luka juga banyak. Jadi sama-sama sebetulnya, tidak ada senangnya. Tinggal kita jangan salah pilih, mau terkena resiko di bidang yang sana atau di bidang yang sini, di dalam perjuangan Islam atau di dalam perjuangan kebatilan. Nah, ini juga Rasulullah SAW menyebut man halafa ala yamini sabrin, barang siapa yang bersumpah dengan sumpah bohong, sampai disebutnya sabar. Kenapa? Karena butuh kesabaran luar biasa orang bersumpah, harus tahan banting, harus bisa jangan sampai ada celah orang tidak percaya kepadanya. Itu perlu perjuangan semua. Bohong itu luar biasa, harus cerdas. Kenapa? Karena harus nyambung antara satu cerita dengan cerita berikutnya itu. Kalau kurang-kurang cerdas, jangan coba-coba bohong ya. Gampang ketahuannya, dari awal baru mengaku seperti ini juga kelihatan. Tapi perlu kecerdasan, perlu juga kesabaran. Rasulullah menyebut yang bersumpah dengan sumpah bohong ini dengan yaminus sabrin. Kemudian dengan sumpahnya itu dia mengambil harta seorang muslim. Huwa fiha fajir, dia durhaka dengan cara tersebut. Kemudian diancam oleh Allah, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Maka nanti di kemudian hari dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah murka terhadapnya. Ini lafaz yang lain. Nah, di samping tadi disebutkan dalam hadis yang sudah kita baca, haram masuk surga dan wajib masuk neraka. Kalau dalam lafaz ini Allah murka kepada orang tersebut. Kemudian setelah itu turun ayat Al-Quran.
Setelah kejadian yang diceritakan oleh Al-As'as bin Qais ini, turun ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 77. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang memperjualbelikan sumpahnya atas nama Allah dengan harga yang sedikit, rela untuk mengambil harta, sekedar mengambil tanah 1 petak, 2 petak, atau mengambil uang 1 miliar, 2 miliar, itu samanan qalila, nilai yang sangat sedikit. Untuk mengambil nilai tersebut, dia rela bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. 1 miliar, 2 miliar, kecil, sedikit atau besar? Ya. Kecil atau besar? Ya, bah kecil besar 1 miliar. Bah mau dikasih 1 miliar, bah. Besar. Tapi kalau orang membandingkannya dengan sumpah atas nama Allah, itu barang yang kecil. Bahkan seluruh dunia ini ada sesuatu yang remeh, sampai berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dunia ini, walaupun dunia seisinya bukan 1 miliar 2 miliar, itu harga yang murah daripada pelecehannya terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengagungkan nama Allah dengan sesuatu yang benar, digunakan nama Allah itu untuk sesuatu yang salah. Itu sesungguhnya dia sedang memperjualbelikan sumpah atas nama Allah dengan sesuatu yang sangat murah, murah sekali. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan kenikmatan nanti yang akan didapatkan di akhirat. Sesungguhnya dunia, kalaupun kita memilikinya, dunia ini semuanya adalah sesuatu yang sangat murah, sangat sepele dunia ini dibanding nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Dan ketika kita jujur dengan hal tersebut, tidak berani berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan yang lebih berharga lagi daripada dunia ini. Maka jika dibandingkan apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat dengan apa yang kita peroleh hanya 1 miliar 2 miliar di dunia, ini jauh sekali, sangat murah sekali. Jadi jangan salah membandingkan, Pak. Kalau membandingkannya dengan uang yang kita punya, 1 juta, 2 juta, 1 miliar besar. Bandingkannya jangan sepele seperti itu. Jangan dengan hal yang kecil, tapi bandingkan dengan hal yang abadi yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, ketika orang mendapatkan nikmat surga yang terendahnya saja dalam surga, kata Rasulullah SAW, bagi kamu dunia, segala kenikmatan dunia, dan 10 kali lipat dari segala kenikmatan dunia. Padahal kita setengah dunia juga nggak pernah dapat di dunia ini, 1/4-nya juga enggak, 0,% juga nggak pernah dapat dari seluruh kenikmatan dunia. Sangat berharga yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Tapi orang yang menjual sumpahnya atas nama Allah dengan harga yang murah ini, ancamannya kalau dalam ayat Al-Quran ini apa? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka tidak akan dapat bagian nanti di akhirat. Yang dia dapatkan justru keburukan-keburukan. Tidak akan dapat kenikmatan di akhirat. Wala yukallimuhumullah. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, berpaling dari mereka. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dan Allah tidak akan melihat mereka, tidak akan memperhatikan mereka nadratu rahmah, melihat dengan penglihatan penuh rahmat, tidak akan memperlihatkan penglihatan rahmat kepada mereka. Yang ada adalah kemurkaan yang Allah tampakkan kepada mereka. Wala yuzakkihim, juga Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi bertambah lagi itu. Tadi dari hadis yang tadi diharamkan surga, diwajibkan neraka, yang ini ditambah lagi. Tidak ada kebahagiaannya sedikit pun yang akan mereka dapatkan, dan seterusnya dari ayat ini. Kemudian faedah yang lainnya bahwa tidak ada bedanya, tadi sudah kita sebutkan juga, tidak ada bedanya kezaliman itu, baik yang nilainya besar ataupun yang nilainya kecil, tetap harus kita
tinggalkan, harus kita jauhi. Kata Rasulullah, wa in qadiban min arakin. Ini ada lafaz yang mahdzuf, wa in kana qadiban min arakin, walaupun hanya sebatang kayu dari pohon arok. Nah, kita tidak boleh berbuat zalim sampai tega-teganya mengambil hak orang lain, apalagi lancangnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.